Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy Tuesday teman-teman sekalian, and happy dumping ya for Bitcoin. Finally, kita ngeliat Bitcoin make a move just before the inflation report guys. Baru banget kemarin kita posting ya di Bitcoin, key moment Bitcoin untuk minggu ini. Dan sebenarnya kita anticipating big move-nya itu after inflation report, but then we don't need inflation report. Yang kita butuhkan hanyalah satu big bad news, and that is Mt. Gox repayment program ya teman-teman sekalian. Jadi langsung cukup buat ngebawa Bitcoin tadi turun sampai lowestnya itu di 58.000 something, 58.200, and then sekarang baru banget ya sejam yang lalu balik ke 59.500 teman-teman sekalian ya. Intinya ada upaya untuk Bitcoin pertahankan range 60k, but I don't think we can manage ya untuk bertahan di atas 60k by today. Maybe tomorrow or maybe after mungkin inflation report teman-teman sekalian ya. But ya, one thing for sure guys yang saya pengen discuss sama teman-teman ini, ada beberapa fakta-fakta menarik yang saya pengen coba untuk udah bahaskan sama teman-teman sekalian. So if you guys stay tuned ya until the end of this video, don't forget to hit the likes button ya, chat finish di kolom komen, dan don't forget guys ya, if you guys helping me 1,000 likes button ya, very likely kita bisa live streaming earlier ya this week. Jadi nggak perlu nunggu sampai akhir minggu ya atau weekend. Interesting guys. Okay, so the market today ya was very interesting karena kita ngelihat Bitcoin dump very hard, but at the same time Bitcoin dominance juga turun cukup dalam. Jadi saya lihat ada beberapa market yang bisa dibilang cukup aman ya, bukan cukup aman lah, minimal terhindar dari tekanan jual yang agresif ya, like LDO for example, we see it pumping. Kemudian kita ngelihat lagi tadi ada beberapa example yang cukup menarik, which is kita ngelihat Ondo ya, Ondo lagi yoga pattern guys ya, ini masih ada yoga patternnya waktu tadi kita lagi live streaming. Kemudian mantra Om ya, ini adalah salah satu yang kita lagi coba untuk manfaatkan juga, walaupun sebenarnya nggak terlalu menarik ya, tapi ya in the end cukup oke lah. Dan we have Lista ya, juga sama teman-teman, yang pumping hard dan technically quite significant gitu ya. Nah sebenarnya apa yang terjadi pada Bitcoin guys? This is very interesting ya, terutama buat kalian yang mungkin kayak baru cycle pertama ya. Probably kalian, saya nggak tahu ya apakah panik atau enggak gitu ngelihat Bitcoin turun kayak gini, which is $4.500 ya in a day, atau $4.700 in a day, around 7%. Ya kalau buat kita sih yang udah ngerasain experiencing bear market ya 2022, kayak gini sebenarnya biasa aja sih ya, karena ya kita udah sering banget nyaksin Bitcoin turun $10.000 dalam satu hari ya, terutama kalau 2022 teman-teman. Pada kala itu saya banyak banget catatannya di sini ya. And in a day Bitcoin can drop around, I don't know ya guys, berapa di sini? Coba kita lihat. One day Bitcoin drop around 17% ya. Jangan dilihat dari angkanya teman-teman, dia turun $3.500 dengan kondisi market cap-nya berapa pada saat itu ya. Intinya dia turun 17% dalam satu hari. Pernah pun Bitcoin di sini juga sama, turun 4.818% dalam satu hari, and then this one ya, drop 12% dalam satu hari. Jadi hari ini kita turun cuma 7% teman-teman. It is very small ya, compare dengan sebelum-sebelumnya. But ya, like I said before ya, cukup dengan inform Mt. Gox ya, bahwa dia akan mengembalikan istilahnya uang-uang klien yang sebenarnya bukan sesuatu yang kayaknya nggak harus dikhawatirkan gitu loh, sampai yang kayak gimana banget gitu ya. Tadi saya ngelakuin research ya, saya baca-baca juga ya kan, kenapa para investor sangat nervous gitu kan. Di sini beberapa pandangan yang mereka lihat ya, karena some Bitcoin holders are worried the distribution could lead to an increase in selling pressure. Ya, price of Bitcoin dip ya $61,000 ya ketika news tadi dikeluarkan, and then terus lanjut turun sampai tadi lowestnya $58.100 ya. What happened to Mt. Gox ya, intinya dia menjelaskan backgroundnya why is the repayment making crypto investors ya mengalami nervous atau galau gitu kan. That's like over half of all the ETF inflow ya being negate in one shot ya, posted Eric Bakulnas ya, senior ETF analyst at Bloomberg Intelligence ya. Demand created by inflow
into spot Bitcoin ETF have been credited with a sharp run up in Bitcoin prices since they started trading on January 11. So far those products have amassed more than $14.5 billion inflow. Nah, yang dibayarkan sama si Mt. Gox itu adalah setara dengan 9,6 miliar dolar, guys. Yang dikirim sebenarnya 141.000 Bitcoin, dari yang dicolong itu around 850.000 Bitcoin lebih pada tahun 2014 setelah beberapa kali mengalami hack dari 2011 sampai 2014. Akhirnya 2014 Mt. Gox itu shutdown, salah satu crypto exchange yang awal-awal banget. Dan total yang hilang tuh sebenarnya kalau saat ini setara dengan 51,9 miliar dolar, teman-teman sekalian. Ya, tapi karena kondisi ini dan Mt. Gox katanya mau repayment paling cepat dimulai dari awal Juli, awal Juli, teman-teman. Akhirnya membuat market kelihatannya panik termasuk para ETF buyers retail juga kan yang masih beli belum institution, teman-teman sekalian. Jadi mereka galau, mereka panik, ini gimana bakal dibanting bakal turun jauh nggak gitu. Padahal sebenarnya gini, kalau kita lihat ini kan yang dibayarkan itu kan dalam bentuk Bitcoin to start Bitcoin and Bitcoin cash repayment. Jadi mereka istilahnya akan dikasih dalam bentuk Bitcoin, tapi ada juga yang minta langsung cashnya aja gitu loh, mentahnya, teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya technically nggak semuanya langsung dijual sekaligus juga, akan bertahap perlahan-lahan seiring berjalannya waktu. Jadi di prosesnya juga bertahap, teman-teman gitu. Nah, ini udah menciptakan kepanikan. Saya pikir sebenarnya bukan masalah Mt. Gox Mt. Gox-nya biasa aja, teman-teman, nggak bikin panik. Yang bikin galau itu adalah para pelaku pasarnya itu panik selling. Timing dan momentumnya menurut saya tepat dipilihnya pada saat US Summer, di kondisi dimana biasanya market itu kecenderungan bergerak low volatile, low volume orang-orang nggak aware, lagi ninggalin market lagi holiday sama family, tiba-tiba balik-balik, waduh, dibanting otomatis mereka nggak tahu apa-apa, langsung jepret soal jual, panic selling and bla 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 akhirnya. Nah, tadi saya ada bacaan yang cukup menarik yang saya lihat, teman-teman sekalian dan akhirnya terjadilah last dip yang mungkin diharapkan gitu loh. Ini baru banget kemarin 2-3 hari lalu lah saya ngepost di sini Bitcoin during summer holiday. Kalau kalian lihat dari Maret 2023 atau lebih tepatnya April 2023 memasuki sell in May and go away, yang terjadi adalah Bitcoin mengalami corrective pullback, impulsive rebound, konsolidasi, dilanjut corrective pullback, diakhiri dengan last dip, boom, dibanting di sini kalau kalian lihat 29 ribuan something turun sampai 25.000 dolar more or less-nya, berarti sekitar 4.000 dolar lebih turun dalam hanya waktu 2 harian. Habis itu konsolidasi panjang, masuk Oktober baru balik. Apakah di sini adalah kondisi yang bisa dibilang sudah diatur, teman-teman sekalian? Well, kalau misalnya kita ngelihat ini yang terjadi saat ini dari segi price action sebetulnya mirip-mirip, dan dari bacaan yang saya lakukan, saya research, teman-teman, memang rata-rata pada saat summer holiday performance market itu cenderung turun. Jadi saya ngecek di sini sell in May and go away kan. Sebetulnya bukan masalah sell in May-nya, artinya di bulan Mei-nya, teman-teman. Tapi kalau kalian lihat sejarahnya gitu dari mana sell in May and go away bisa datang gitu. Market activity slowed when bankers and traders left London on their summer holidays pada 18th centuries gitu loh. Itu di tahun era 1800-an tahun 1800-an gitu kan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa bankers dan traders itu meninggalkan London untuk melakukan liburan during summer. Akhirnya market jadi slow down gitu loh. Nah, ini sebenarnya bisa dibilang jadi budaya, jadi tradisi yang terus dibawa sampai ke sekarang. Dan a related strategy is known as the Halloween effect which is October, which is based on the theory that stocks have better returns between October 31 sampai May 1st Jadi October 31st sampai May 1st gitu. But how valid is selling in May today after all modern trading floors bla bla bla, kan bisa di mana aja, teman-teman, udah online kan, udah bukan kayak dulu lagi. Faktanya adalah di sini berdasarkan data yang dibeberkan teman-teman sekalian, the monthly average return of shares on the world 15 largest indexes was 1.2% from November to April over 50 years sampai dengan 2022. Sementara
average return atau rata-rata pendapatannya itu turun, fell to just 0.09%, artinya turun sekitar berapa tuh teman-teman sekalian ya? Kok saya jadi ngeblank ya? Bercanda. 1,03% ya, drop teman-teman sekalian. Itu kalau dari bulan Mei ke Oktober. Ya, Mei menuju Oktober. Jadi Oktober memasuki November itu pergerakan market akan lebih strong performance-nya. Jadi kita ngelihat di sini, memang kalau berdasarkan historical ya, ditarik data-data yang memang disampaikan di sini, ya menyatakan kalau misalkan pada saat lagi kondisi seasonnya itu lagi US summer holiday atau ya pokoknya lagi summer time lah ya kalau di barat teman-teman sekalian, itu mereka kecenderungan performance-nya lebih rendah. Kenapa? Mungkin low volume, mungkin ditinggalkan, mungkin gak banyak activity dan bla 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 lebih kurangnya. That's why kalau kemarin kita ngecek, oh ternyata ada kemiripan kondisinya. Ternyata teman-teman ya, saya terpaksa harus update lebih awal ya, karena memang baru terjadi ya. A few days ago I posted about BTC habits during the summer holiday of 2023. I was expecting the final dip, but I didn't expect ya it to come this soon. Lebih cepat teman-teman, ternyata dari corrective pullback dan ke final dipnya ya mungkin lebih cepat ya, karena ke-trigger oleh news ini teman-teman sekalian. Padahal tadinya saya expecting mungkin inflation report minggu ini bisa jadi triggernya ya. Jujur teman-teman sekalian ya, malah inflation report ini ngasih saya harapan untuk market itu bisa start recovery. Kenapa? Karena kalau kita ngeliat core PCE price index itu dari 2,8%, ekspektasi forecastnya jadi 2,6%, artinya cooling down. Dan kalau benar turun dari 2,8% ke 2,6%, you know what? This is the first time kita ngelihat inflation report untuk core PCE price index finally drop lagi teman-teman sekalian. Setelah 3-4 bulan terakhir stagnan di angka 2,8%. Akhirnya dia bisa turun sampai ke 2,6%. Kalau demikian benar, makanya saya bilang ini mestinya bisa jadi kabar baik teman-teman sekalian. Kenapa gitu, Vin? Karena kalau kalian lihat FOMC berikutnya itu diadakan pada Agustus awal. Jadi begitu inflation reportnya keluar dan ternyata angkanya turun, cooling down, itu para pelaku pasar pasti akan berimajinasi. Wah, ini dia nih yang dicari-cari gitu ya. Ini dia nih yang diharapkan. Maka either 31 Juli nanti, berarti ini Agustus ya, awal teman-teman. Kalau 31 Juli kan waktunya mereka ya. Kalau kita kan berarti Agustus tanggal 1. Nah, itu 36 hari dari sekarang. Ya otomatis teman-teman ini bisa turun drastis, bisa jadi ke 60% atau mungkin bahkan 50%, tergantung dari inflation report yang akan ditampilkan pada hari Jumat mendatang teman-teman. Makanya saya pikir wah ini kalau misalkan sell in May and go away, lagi ya, kalau misalkan kapitulasi atau last dip-nya diakibatkan oleh news Mt. Gox ini, very likely ini malah bisa sebaliknya. Mudah-mudahan demikian bisa ngasih impact yang positif buat market guys ya, itu pandangan saya sementara. Dan kalau kita lihat ya, September kan sebenarnya bisa dibilang market cukup percaya ya, the Fed akan cut rate pada September mendatang teman-teman. Dan di November mungkin ya, kalau kita lihat di sini dari segi probabilitas masih tinggi sih, di istilahnya steady ya, nggak diturunkan lagi. Dan Desember ada ekspektasi untuk cut rate 1 kali lagi. Jadi total dalam setahun ini sisa-sisanya 4 kali pertemuan lagi, itu ada 2 kali cut rate. Tapi saya rasa teman-teman ini masih bisa berubah lagi, depend ya on data ini. Makanya saya bilang tadi, ini kan 36 hari nih ya, begitu data keluar, katakanlah inflation reportnya beneran turun, beneran cooling down, market pasti berfantasi. Wah ini berimajinasi, ini kayaknya wah ini bakal rebound ya, bla 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 bla. Ya mudah-mudahan kayak gitu teman-teman sekalian ya. But it all depends on ya data yang dirilis pada hari Jumat nanti ya, so far. So for now teman-teman sekalian, Mt. Gox ya, it's a bad news, but yeah, I think despite dari bad newsnya sendiri teman-teman ya, terlepas dari bad newsnya itu sendiri, memang kalau kita ngelihat historical data sepanjang summer, market itu kecenderungan consolidate, dan bahkan di sini seperti saya bilang teman-teman masih ada possibility untuk final dip, but saya tidak expect lebih cepat gitu. Tadinya ya saya pikir expect final dipnya itu maybe after July ya, ternyata lebih cepat teman-teman final dipnya ya. I think yeah, that's a market ya. Nobody knows for sure ya what will happen teman-teman. Tapi di sini kalau saya lihat so far ya, sentimen kita start negatif mulai dari the Fed
update interest rate projections mereka. US summer holiday juga sama ya, menjadi trigger awal dari market start consolidating. And then Mt. Gox repayment announcement hari ini yang menjadi trigger utama untuk Bitcoin turun lebih dalam. Ya, itu sedikit update-nya teman-teman. Lantas, bagaimana Vin dengan wave count yang sebelumnya kita sempat marking teman-teman? Seperti yang saya jelaskan, wave 1, ya, wave 2, 3, dan potensi 4-nya itu nggak boleh overlapping dari wave 1-nya atau wave 2-nya teman-teman. Which is, kalau kita lihat saat ini, wave 4 no longer valid ya. Untuk ABC corrective wave seperti ini udah no longer valid guys. Kita nggak melihat adanya reaction yang oke atau ideal untuk Bitcoin. Malah dengan kondisi case kayak gini, berarti very likely all of this movement itu merepresent A, B, and C wave corrective wave ya. Either kita akan ngelihat dia mengalami flat corrective wave which is kayak gini, atau teman-teman sekalian zigzag corrective wave yang membawa Bitcoin turun lebih jauh lagi sampai ke range area $50,000. Based on apa Vin lu bisa ngomong kayak gitu? Teman-teman, sedikit inform kembali ya. Udah lama nih ya, terakhir kali kita pakai ini udah lama teman-teman sekalian. Kalau kita gunakan anchored volume profile, and saya mark di sini, the highest volume itu cuman antara range ya $67,000 ya, which is di tengah-tengah ini kita ngelihat dia consolidate dan dia creating inside bar. Itu pertama. Yang kedua teman-teman sekalian adalah di $52,000 ya. That's the biggest volume dan direction kita. Kalau misalkan ya katakanlah kita hari ini nggak bisa survive di atas $60,000, maka very likely kita bisa di drag balik sampai ke range area ini atau point of controlnya, dan itu di kisaran $52,000. Like it or not guys ya, ini based on analysis dan based on data yang kita lihat. Alright. Oke ya, there's no guarantee apakah market akan sampai ke titik itu ya. Apakah market akan benar-benar dibanting sampai sejauh itu, which is ke $52,000 tadi teman-teman sekalian. But for now, yang saya pengen highlight ke teman-teman adalah we have this support resistance ya di kisaran $60,300, and technically $60,000 itu udah lagi ongoing di breakdown pada pergerakan hari ini teman-teman sekalian ya. Depend how the close candle. Ini sorry guys ya. Ya depend on the close candle pada hari ini ya. $60,000 dia bisa close di bawahnya nggak? Kalau demikian dia close di bawah $60,000, wah, tekanan jual masih bisa berlanjut. Our next support yang bakal dites adalah $56,000, dan nextnya itu adalah di area di bawah sini, which is dengan volume yang tadi besar teman-teman sekalian. Ini worst case scenario. Worst case scenario. Best case scenario, kita balik lagi ke pergerakan yang sama pada summer 2023. Bedanya summer 2023 itu belum halving ya. Kalau saat ini ada halving teman-teman sekalian ya. Nyebelin dia nih ya, ganggu teman-teman ya. Kalau summer kali ini itu setelah halving teman-teman sekalian ya, which is saya nggak yakin ya apakah kita bisa ngelihat dia drop sampai lebih dari $55,000 ya. Perhaps $55,000 ya sebagai level of psychology yang baru bisa menjadi next supportnya kita. Meanwhile Bitcoinnya lagi dalam keadaan tertekan, altcoins hari ini happy ya. Saya lihat rata-rata dia mulai menghijau teman-teman sekalian ya. Bitcoin recovery dikit doang aja, ini altcoins rata-rata recovernya lumayan ya. Cuman ada beberapa yang tetap terkena tekanan yang well technically udah nanjak lumayan misalkan gitu kan. Kayak misalkan kita ngeliat nih for today, once again ya, LDO strong pump ya, Jupiter start to going up ya, trying to reclaim the support resistance. Solana juga bertahan ya, Jasmy ada potensi untuk dia mengalami reverse atau rebound kembali. Wormhole ya start going up, start climbing ya, dan masih banyak lagi teman-teman ya. I can see that lots of altcoins hari ini start to recover, kayak Ondo salah satunya yang tadi saya bilang teman-teman ada yoga pattern ya. Looks interesting because we can see that Ondo trying to break out the trend line, and technically udah break out dari trend line ya, which is on the 1 hour time frame. Ada possibility kita validating ini membentuk yang namanya double bottom ya, ada potensi atau possibility untuk dia rebound gitu ya. Dan ada mantra atau OM yang recently lagi ongoing long ya. Saya position sama teman-teman di SAG teman-teman sekalian. So this is good ya, this is good actually.
for some of the altcoins ya. Tapi untuk Bitcoin sendiri gimana, Vin? Ya, balik lagi in terms of structure, selling pressure masih lebih dominan. Kemudian kita ngelihat juga channel udah berhasil di breakdown, ada percepatan tren. Ini semua diakibatkan oleh satu bad news dan everything harus fell apart ya. Kalau kita bisa bilang ya no more bullish momentum ya so far dengan kondisi tekanan jual saat ini. Saya nggak bisa bilang kayak ini pasti akan dump juga karena it all depends on how the close candle pada perspektif daily time frame. Bisa nggak kita closing di atas $60,000? Kalau bisa demikian teman-teman, maka bisa dikonsider bahwa all of this process berpotensi jadi liquidity sweep aja before finally dia bisa melihat rebound kembali. Oke, so that's gonna be the update for teman-teman dari saya untuk kalian semua ya. Mungkin kalau untuk sedikit conclusion ya, kita ngomongin sedikit teman-teman ya, based on my own perspective. Saya percayanya memang after summer holiday ini, ya kita bisa ngeliat market start breaking out, start rebound kembali, dan start rally exponentially ya, dan impulsif. Tapi itu semua butuh proses teman-teman sekalian, dan kita juga harus ngelihat kira-kira dari segi data apakah mendukung ya. Saya rasa triggernya benar-benar inflation report dari US, karena kita ngelihat dari sisi dia punya liquidity juga sebetulnya suntikannya udah ada teman-teman, udah tinggal nunggu masalah waktu aja sampai akhirnya market menyerap dengan baik liquidity itu dan digunakan untuk aktivitas di market ya, financial market, untuk market kembali rally lebih impulsif lagi. Jadi ya, that's the conclusion ya. Banyak teman-teman ya discussion yang saya lakukan ya, but so far kalaupun Bitcoin harus turun ya, katakanlah worst case scenario dia turun sampai 51,000 or even $50,000 ya, I think ya somehow we can see the market still bullish ya on the daily on the bigger perspective. Ini cuma masalah kalian bisa sabar atau enggak gitu doang ya. Dan kalau misalkan kalian bilang kayak aduh Bitcoin ya turun terus nih dan lain-lain gitu, coba lihat lagi teman-teman waktu naiknya, do you guys around gitu kan, waktu lagi naiknya itu kalian ada di sekitar itu nggak Bitcoin gitu kan. Plus kalau lihat lagi daily ya, again ya, I would like to remind you guys again, kalau kita lihat dari perspektif overallnya, swing low to the swing high, pullback yang terjadi pada Bitcoin itu sebenarnya nggak perlu ditangisi guys ya. We're not even touching 38.2%, belum teman-teman, testing ke 38,2% aja belum gitu loh. Jadi kita nggak perlu menangisi gitu ya. Ingat, based on Fibonacci yang sempat saya bahas ya pada saat live streaming juga, Fibonacci retracement strength ya, tuh kalian lihat nih ya, ini katakanlah ya dia retrace sampai 50% aja, itu dianggap apa teman-teman? 50% aja dianggap normal ya, it's a normal trend guys. So if Bitcoin let's say harus turun sampai 50% before dia lihat begini, it's a normal trend actually ya. Ini mungkin rally impulsif, kemudian ABC ya, ABC, kemudian baru dia start rally lagi. Possible nggak? Ya adalah potensi seperti itu teman-teman sekalian gitu ya. Ya kira-kira kayak gitu gambarannya teman-teman. Jadi apakah harus ditangisi? Apakah ini adalah bear market yang sesungguhnya? Enggak ya. Kalau kalian pengen lihat bear market seperti apa, seperti yang saya katakan, balik lagi ke 2022. Itu turunnya udah nggak ada obat teman-teman sekalian ya. Flat, tahu-tahu turun dibanting kenceng, jebret ya. Nah udah, itu udahlah ya. Itu momen-momen bear market. Saat ini bukan bear market, it's just a shakeout ya, untuk melemahkan kepercayaan para pelaku pasar. Karena kita bisa lihat juga hari ini yang kena liquidation aja long position hari ini $318 juta. Kalau kita ngelihat overall total ya pada Bitcoin Bitcoin liquidation map ya untuk exchange teman-teman sekalian, ini total yang nge-sell short ya, kalau dia balik ke $71.000, yang kena liquidation leverage itu 10,7 billion guys, dan itu banyak banget, masif banget. Yang saat ini kita kalau katakanlah dia turun ke 58.500, itu yang kena liquidation cuma $163 juta. Dan ini adalah proses yang dibutuhkan juga memang untuk menghabiskan ya open interest ini, balik lagi dalam keadaan netral, baru kemudian kita bisa ngeliat tuh market pelan-pelan bisa recovery. Ini saya udah bahas nih di salah satu video saya kemarin ya, ngebahas tentang open interest
itu kalau misalkan seandainya kayak terakhir nih mencapai puncak di 236 billions of dollar buat perpetual contract, begitu dibanting baru market reset teman-teman, start recovery, start climbing back again sampai akhirnya ATH baru itu di bulan Maret. Itu semua setelah ada bantingan itu, dan saat ini open interest kita tuh baru di 187 billions of dollar, which is can be lower ya, dan bisa ada bantingan dulu baru nanti kita ngeliat market start recovery. Itu sedikit pandangan yang bisa saya bagikan teman-teman sekalian ya for now. Oke, so God bless to you all. If you have any question, make sure to ask ya di kolom komen. Saya akan usahakan untuk baca, dan kalau misalkan saya bisa jawab, akan saya bantu jawab teman-teman sekalian. So ya, semoga informasinya bisa bermanfaat, and I'll see you guys again in the next update. God bless to everyone. Have a nice day. Cheers. Bye bye guys.